Unjuk rasa ratusan warga di kantor DPRD Sekadau Kamis sore berujung bentrok. Ya, sejumlah fasilitas kantor rusak dan 2 anggota polisi terluka. Mundur. Water cannon polisi terpaksa melepaskan cairan ke arah pengunjuk rasa yang berada di depan pintu masuk kantor DPRD Sekadu di Jalan Merdeka Timur, Kota Sekadu, Kalimantan Barat. Kericuan terjadi saat massa memaksa masuk dan memecah kaca pintu masuk yang berada di lobi kantor. Suasana memanas saat pengunjuk rasa mendekati pintu masuk untuk dapat bertemu anggota dewan. Dewan mana dewan? Kita nunggu di depan dulu, kami koordinasi. Unjuk rasa ricuh ini mengakibatkan 2 anggota polisi terluka akibat terkena lemparan batu pengunjuk rasa. Unjuk rasa warga ini memprotes kebijakan penertiban peti yang dilakukan aparat keamanan. Suasana mereda setelah beberapa anggota DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Sekadu, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah proyek BTS Kemenkominfo di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur ini mangkrak. Ya, 68 unit tower yang dibangun tahun 2021 hingga saat ini belum berfungsi. Proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas, Telekomunikasi dan Informasi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur mangkrak. Perjalanan ke lokasi proyek BTS ditempuh 2 jam hingga 3 jam perjalanan akibat jalan yang berbatuan dan rusak. Proyek yang sebelumnya dilaporkan mangkrak oleh warga saat ini sedang dikerjakan kembali dari bulan Februari 2023. Selama pengerjaan proyek BTS di Desa Wangkaroli ini, tidak pernah ada laporan progres perkembangan yang dibangun kepada kepala desa. Berdirinya Tower BSD ini sejak tahun 2022 awalnya dalam proses pekerjaan memang pertama kali terjadi kesalahan pekerjaannya, mungkin faktor cuaca waktu itu, towernya roboh, sempat roboh. Sampai sekarang yang kami belum tahu persis apakah ini towernya ini sudah aktif atau tidak. Nasib serupa juga dialami di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur. Di desa tersebut meski tiang tower sudah terpasang, namun kehadiran tower BTS tersebut malah mengacaukan jaringan. Ketua DPP Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Yeri Tawalujan menyayangkan mangkraknya tower BTS. Menurut Yeri, seharusnya proyek BTS 4G akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau saja ini tidak dikorupsi, hasilnya adalah nanti akan tumbuh UMKM dan bisnis-bisnis baru berbasis internet, e-commerce, lalu ada promosi produk-produk lokal, produk-produk desa di daerah tertinggal yang dengan mudah dilihat oleh orang-orang kota di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, dengan memakai aplikasi yang sekarang banyak beredar untuk e-commerce dengan media sosial. Maka yang dari desa paling terpencil dimanapun, dengan adanya basis internet 4G sampai ke pelosok, orang di luar negeri juga akan lihat, wah ini produknya bagus nih. Karena proyek BTS 4G sangat bermanfaat bagi masyarakat, Yeri berharap proyek ini tetap dilanjutkan meski saat ini tertunda. Dan pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda bersama-sama untuk melihat secara langsung lebih detail lagi mengenai kasus korupsi tower BTS yang menjerat Sekjen Partai Nasdem Juni G. Plate, pemirsa. Dan seperti ketahui pemirsa, proyek BTS 4G ini memiliki target pembangunan BTS di 7.904 desa ataupun juga kelurahan, di mana kriterianya adalah daerah 3T, yakni daerah terdepan, terpencil dan juga tertinggal di periode 2021 hingga 2022. Dan proyek ini pemirsa terbagi atau dibagi dalam 5 paket. Di mana paket pertama pemirsa kita akan melihat dari pembangunan BTS di 1.364 desa dan kelurahan, yakni yang tersebar di Sumatera sebanyak 132, Nusa Tenggara sebanyak 456 dan Kalimantan pemirsa sesaat lagi ini ada 776 desa ataupun kelurahan pemirsa. Kita lihat di Kalimantan
ada 776 desa atau kelurahan. Sementara di paket kedua pemirsa, pembangunan BTS ini rencananya di 1.336 desa atau kelurahan. Yakni pemirsa tersebar di Sulawesi sebanyak 536 desa dan Maluku ini juga ada sebanyak 800 desa ataupun kelurahan. Kemudian di paket ketiga juga ada pemirsa, ini rencananya membangun BTS di 1.795 desa kelurahan, yakni di Papua Barat ada sebanyak 824 dan Papua bagian tengah barat sebanyak 971 desa kelurahan. Kemudian di paket keempat pemirsa rencananya membangun 1.819 desa dan kelurahan di Papua bagian tengah. Dan di paket terakhir itu paket kelima pemirsa rencananya membangun 1.590 desa di kelurahan dan juga di Papua bagian timur. Nah pemirsa, ini menurut PLT Menkominfo Mahfud MD mengatakan pencairan dana pembangunan tower ini sebesar 10 triliun rupiah. Namun dikorupsi sebanyak 8 triliun. Ini banyak sekali pemirsa. Rencana pembangunan BTS ini sebanyak 4.200 tower. Namun dari laporan hanya 1.200 tower yang selesai pengerjaannya. Dan sayangnya lagi, melalui pemeriksaan satelit ditemukan pemirsa ini hanya ada 958 tower yang dibangun dan berfungsi. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menekankan pentingnya peran santri dalam mengoptimalkan ekonomi kreatif di Indonesia lewat digital, di mana santri harus siap go digital untuk bisa bersaing demi menciptakan lapangan kerja baru. Era digital saat ini menuntut semua kalangan untuk bisa bertahan dalam segala hal, tak terkecuali bagi para santri yang menimba ilmu di pondok pesantren. Menjadi santri tidak menghalangi untuk terus berkarya dan berkreasi. Santri harus memaksimalkan potensi digital untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat mengisi pelatihan Santripreneur Go Digital di Yayasan Iqro Bekasi, Jawa Barat. Di Yayasan Iqro Bekasi ini telah menghasilkan talenta digital ekonomi kreatif Ahdiar ini yang konten-konten yang dia produksi itu sudah sampai ke Malaysia, ke Korea juga, dan kita ingin lebih banyak dari kalangan santri-santri ini menjadi pelaku dan penggerak ekonomi kreatif. Sementara itu, di Jawa Tengah, Menparekraf Sandiaga Uno juga menghadiri pelatihan Santripreneur Go Digital di Pondok Pesantren Raudatut Tulab di Kecamatan Tempuran, Magelang. Sandi mengajak para santri untuk mampu beradaptasi dan berkolaborasi serta memaksimalkan potensi digital untuk menciptakan lapangan kerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi heroik petugas pemadam kebakaran saat mengevakuasi sapi yang masuk dalam sumur sedalam 15 meter terekam video amatir warga. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.